Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang meraih goal Ramadan, ya, tujuan di bulan Ramadan ini. Pekan yang lalu kita sudah membahas di Ali Imran, ya, ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan juga di surat Al-Hadid, ya, sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Jadi inilah ampunan yang harus menjadi targetan kita setiap hari di bulan Ramadan ini, bagaimana setiap amaliyah Ramadan itu menghasilkan maghfirah, ampunan dari Allah. Kita tidak tahu dokumen dosa-dosa kita itu sebanyak apa, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang terpaksa. Wah, banyak sekali. Dosa mata, telinga, lisan, lintasan hati, lintasan pikiran. Maka dari itu, setiap hari harus dengan kesadaran kita memohon kepada Allah untuk hari itu diampuni. Nah, jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan di pembahasan Ali Imran 133 dan selanjutnya, di mana surga yang dijanjikan di Ali Imran ini adalah surga yang spesial, surga yang luasnya itu tidak seluas surga di surat Al-Hadid. Berarti ini memang dikhususkan untuk lebih sedikit orang. Uiddat lil muttaqin. Ini surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Dan ini yang menjadi tujuan la'allakum tattaqun. Tujuan kutiba alaikumusiyam. Tujuan puasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Enggak kebayang, ya. Pesan takwa ini minimal sepekan sekali kita dengarkan saat kita Jumatan. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, gitu. Nukumah hanya sebenarnya takwa itu, gitu. Tapi kita belum benar-benar bertakwa, gitu ya. Memang iya. Nah, jadi sangat penting ketakwaan ini, sehingga nanti kita pun pertama ketemu surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya. Ini juga takwa disebutkan di awal Al-Baqarah. Ya. Al-Quran yang diturunkan, ya, kepada kita semua itu memang lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Jadi kalau nggak ada ketakwaan, itu nggak bisa dapat hudan, nggak bisa dapat petunjuk dari Quran. Ya, ini pentingnya ketakwaan. Nanti juga di akhir juz ke-28 kita akan ketemu dengan ketakwaan itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan kepadanya makhraja, exit, jalan keluar, kondisi darurat, ya. Kemudian di juz 30 juga, ya, ada halaman kedua surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Jadi betapa banyak pesan-pesan ketakwaan ini di dalam Al-Quran. Sampai 250 lebih tersebar dari depan, tengah, sampai ujung Al-Quran itu.
Nah, permasalahannya buat kita, apakah kita minal muttaqin gitu? Kita termasuk nggak orang-orang bertakwa ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada kalimat yang mengatakan ya minal muttaqin, minas solihin, minas syuhada, artinya dari, menjadi bagian. Ini kan kalau ada suatu kelompok, komunitas, grup gitu. Supaya masuk ke komunitas itu, ke grup itu kan ada syarat-syaratnya. Ya. Kita misalnya ingin ikut ngagoes sama Pak Aris misalnya. Ayo ngagoes, ada komunitasnya misalnya. Ya. Karena ini masih muda-muda, beda dengan di tempat lain ada yang sudah usia lanjut ya. Wah, itu ada namanya keren ya. Tapi ngagoes gitu. Nah, apa syarat-syaratnya? Ya punya sepeda gitu. Ya, piraku ya kalau nggak punya sepeda gitu ya. Ngagoes gitu ya. Kemudian kalau diajak dari sini, dari Adipura, ayolah ngagoes sampai kemana? Ya, sampai Aljabar, itu mah cetek. Sampai ke Nagreg, nah itu kan butuh kualifikasi. Ya. Jadi kalau masuk ke grup itu pasti ada syarat-syaratnya. Nah ini juga sama. Al-Muttaqin itu juga ada kualifikasi, ada syarat-syarat. Harus seperti apa? Nah di surat Ali Imran ayat 134, 135. Nah ini bicara tentang kualifikasi atau ciri-ciri orang muttaqin ini. Versi surat Ali Imran ya. Nanti kita, kalau Allah berikan kesempatan, kita membaca orang-orang bertakwa, kualifikasi surat Al-Baqarah. Nah ini di Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini yang pertama, orang-orang bertakwa adalah mereka yang yunfiquna, meninfakkan, menyedekahkan, membelanjakan. Ini menggunakan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu kata kerja sekarang dan akan datang. Berarti terus-terusan yunfikuna. Meskipun ada jeda. Ada jeda. Misalnya subuh sedekah. Nanti besoknya subuh sedekah. Nanti ada ajakan, ayo beli karpet misalnya di masjid, wah sedekah. Ayo bantu Palestina, wah sedekah. Pokoknya yunfikun itu terus menerus. Dalam kondisi apa? Fisarro, kondisi lapang. Wadorro, kondisi sempit. Ketika harga telur masih 9.000, wah yunfikun. Akhirnya tersabaraha bu, harga telurnya. Waduh, ya itu dorro buat kita. Dulu masih ada sampai lupa premium, ya bensinnya pakai premium. Wah itu ngajago lah kemana-mana gitunya, dan murah bensinnya. Sekarang sudah tidak ada. Ya, ngantri juga dipilih-pilih, antong pertama. Ya, nyari ini pertalit. Mana SPBU nu masih aya pertalit di Cirian gitu. Ya, itu ad-dorro. Kondisi sempit pun orang bertakwa itu tetap berinfak. Coba kualifikasi yang pertama ini kita bagaimana ya? Ya Allah gitu ya. Kita masih harus mengevaluasi dan menyemangati diri kita karena balasannya itu maghfirah dan jannah. Bayangkan ampunan dan surga Allah. Jadi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bahkan ayat ini juga salah satu keajaiban Al-Quran ya. Tentang positioning. Tentang letak ayat itu ada di mana. Ayat ini adanya di rangkaian ayat-ayat yang bercerita tentang perang Uhud. Ya, perang Uhud. Kita tahu peperangan yang dalam catatan sejarah, dalam tanda petik kalah kaum muslimin. Dalam tanda petik ya, kalah. Gara-gara apa? Gara-gara sebab manusiawinya pasukan pemanah yang diperintahkan cicing
tong kemana-mana, diem. Jangan turun apapun yang terjadi sebelum ada perintah SK pembatalan gitu ya dari Rasulullah. Jangan kemana-mana. Ternyata kan ketika melihat, wah udah selesai perang ya. Dan di situ ada ghanimah. Kemudian turunlah pasukan perang. Khalid bin Walid yang saat itu masih belum Islam, kemudian menyerbu dari arah belakang kaum muslimin. Itu perang Uhud ya. Kenapa? Kemudian setelah perang Uhud itu, atau di tengah-tengah kisah perang Uhud, dari 121 Ali Imran sampai akhir Ali Imran itu perang Uhud. Nah ini 133, 134, 135. Yunfikun itu kan mengeluarkan, mengorbankan. Siap ada yang hilang. Tapi kasus yang terjadi dengan pasukan pemanah, itu justru kebalikannya sikapnya. Mentalitas untuk cari, mendapatkan kue perjuangan. Itu yang menyebabkan kekalahan. Makanya kalau Bapak nanti, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, membuka halaman sebelumnya, Ali Imran itu, ayat 130, ya, 131, itu ada larangan untuk memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian memakan riba yang ad'afan mudha'afa, yang berlipat-lipat. Nah, tapi nanti di Al-Baqarah sekecil apapun riba harus ditinggalkan. Jadi ini kan kontradiktif antara sikap ribawi, ingin dapat lebih, dapat banyak, dan berlipat-lipat, dengan yunfikun. Subhanallah. Begitu indah perpaduan ayatnya itu. Gak boleh makan riba. Justru semangatnya berkontribusi. Semangatnya itu memberi, gitu, mengeluarkan. Saya kemarin diskusi dengan seorang yang perusahaannya akan pilot. Dia cerita, saya baru tahu. Ya. Ketika ada perusahaan, dia tidak lapor SPT, ya, pajak tahunan, tidak lapor, ada denda sekian juta. Kemudian dia gagal bayar, misalnya harusnya bayar 4 miliar misalnya ya, pajaknya itu, tahun itu. Gagal bayar, nggak bayar, itu kena denda sampai 100%. Tahun depannya sampai 100%. Ya Allah, saya baru tahu, oh begitu sistem pajak itu. Ya bagaimana mau barokah negara itu ketika pajaknya sudah sistem ribawi begitu, kemudian dipakai untuk membiayai apa gitu. Naudzubillah. Ya ini harus kita banyak ya beristighfar kepada Allah ya. Nah jadi itu kenapa kemudian ada riba dan infak. Ini perbedaan orang yang bertakwa itu. Nggak mungkin orang bertakwa itu kemudian ingin nyantai hidupnya, kemudian nyimpen uang di bank, berharap dia bisa hidup dari bunga. Nggak ada cerita begitu. Tidak akan barokah ekonominya, kehidupannya. Jadi Islam itu mengajarkan produktif gitu. Ya, digolangkan, diinvestasikan gitu terus gitu. Itu akan barokah. Itu yang pertama ya, yunfikuna fis sarai wad dharra. Jadi nggak ada cerita kita nggak berinfak. Ketika kondisi semakin sempit, semakin berat. Tetap berinfak meskipun nanti besaran nominal kuantitasnya mengecil. Tapi harus yunfikun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kriteria orang bertakwa, ini langsung ada 3. Karena berkaitan dengan bagaimana sikap terhadap orang lain ketika orang lain itu membuat dia marah, membuat dia terzolimi gitu ya. Wal kaziminal ghaiz. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah kaziminal ghaiz. Ini bacanya juga susah ya. Ya sifat hurufnya gitu ya, zo gitu. Nggak ada dalam keseharian kita ya, mengucapkan dengan zo itu nggak ada. Makanya ini susit, ya, susah dan sulit mengucapkan zo itu.
Tidak ada di bahasa yang lain huruf ini. Nggak ada zo ya. Nah, apa itu kazimin? Ini adalah situasi ketika anak-anak atau ya, Pak Aris mau ngegoes bekal minuman, ya, air minum, ya. Kemudian supaya tidak tumpah ditutup rapat, disumbat. Ya, itu kadima yakzimu. Jadi dia menutup rapat sesuatu yang penuh. Penuh kemudian disumbat, ditutup rapat. Supaya tidak keluar. Itu kazimin. Bayangkan situasinya itu orang sudah meluap gitu. Kemarahannya, kekesalannya, kejengkelannya. Tapi dia ditutup. Nggak sampai keluar gitu. Bisa nggak kita nih? Kondisi jengkel, marah, hoyong ngambek gitu. Tapi ditahan gitu. Makanya dilanjutkan dengan al-goyid. Goyid ini beda dengan godob. Sama-sama marah. Godob marah. Goyid itu juga marah. Apa bedanya? Kalau godob itu marah yang sudah berbentuk keluar dalam bentuk lisan, omongan. Maneh mah pakai otak atuh. Padahal punya otak ya. Nah, itu sudah godob itu dalam bentuk lisan keluar, ngambek gitu, emosi, keluarlah macam-macam, ya ungkapan, ya mungkin juga kebun binatang bisa jadi keluar gitu, hewan peliharaan bisa jadi keluar gitu, maneh mah ucing, entah nu hiji deui nya, ucing, nah itu sudah godob, ya. Atau dalam bentuk ya gerakan aksi anggota tubuh. Ya, melempar, menempeleng, gitu ya, menampar, nyiwit, macam-macam, memukul. Ya. Nah itu sudah godob bentuknya. Jadi Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau itu kembali ya ke Bani Israel setelah melakukan itikaf, ya 40 hari 40 malam itikafnya, dan mendapatkan wahyu dari Allah, kembali ke Bani Israel, ternyata Bani Israel itu ditemukan sedang menyembah patung anak sapi. Sahanute emosi gitu. Ya, ini saya lagi belajar dulu nih, ya mendapatkan ya petunjuk Allah, pas balik sedang begitu gitu ya. Maka walamma raja'a Musa ghadbana asifa. Ya, ghadban asifa. Jadi Musa saat itu kembali dan melihat itu ghadban, marah, dan marahnya luar biasa Nabi Musa itu ya, ghadbana asifa, marah ya. Dalam bentuk apa? Beliau kemudian melempar Taurat itu, lembaran-lembaran Taurat yang didapat dari Allah ya. Kemudian menarik jenggot Harun, Nabi Harun yang ditugasi untuk menjaga Bani Israel ya. Ditarik Nabi Harun itu, ditarik jenggotnya, didekatkan itu. Nah, mana itu terbalik, misalnya gitunya kalau kita mah ditarik jenggotnya, kemudian ada ya marah gitu dalam bentuk lisan. Nah, hari mana? Ya, gitu. Intonasinya harus dimainkan ya, gitu ya. Hari mana? Nah, sudah pas belum? Tahsin bahasa Sundana sabaraha. Ya. Kalau kita yang nggak ada jenggot, apa yang ditarik? Nah, kerahnya ditarik, ya. Itu Nabi Musa, ghadbana asifa. Orang bertakwa itu nggak sampai godob. Al-goyid. Ya. Al-goyid itu marah, ya. Mungkin memerahlah mukanya gitu ya. Berkerut gitu ya, otot-otot yang ada di wajahnya itu. Ya. Tapi nggak sampai keluar. Dalam bentuk aksi tangan atau juga omongan itu al-goid. Saya memikirkan ini berat kayaknya. Kira-kira Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kapan ujian kita bisa kadhimin al-goid? Kapan? Menghadapi siapa? Pasangannya. Bu, si Bapak bilang istri katanya. Ibu juga sama. Jangan si Bapak ya. Itu kalau sudah, itu kan enak sekali gitu.
mengeluarkan ya, emosi yang sudah nggak bisa dipendam lagi, disumbat lagi. Subhanallah ya. Kadhiminal ghaid. Makanya ya, ketakwaan ini kunci kesuksesan rumah tangga. Ya. Ketika nanti ada situasi yang memicu emosi, kemudian ada ketakwaan dalam bentuk kadhiminal ghaid. Gitu. Udahlah. Saya nggak tahu kondisi ya suami saya ya, di kantor bagaimana, di tempat kerjaan bagaimana, di perjalanan pulang ke rumah bagaimana, saya nggak tahu. Ujung-ujung si bapak teh gitu, kerung gitu. Saya nggak tahu. Ditanya nggak jawab, pulang nggak baca nggak mengucapkan salam gitu. Nah, istri yang baik, nah itu juga kadhiminal ghaid. Suami yang baik juga begitu. Kunaon si mama tanya, hoyong baso gitu. Nah, padahal mah memang iya. Pengen dia ajak ke Summaba. Ya, harus ditasydid ya, mimnya 2 ya. Summaba ya. Ya, Sumarekon Mall Bandung. Ayo atuh Pak, sebelum tanggal 31 Maret. Ya, kenapa gitu? Si papa mah teu nyaho wae. Aya naon itu? Bazar. Ya, ada bazar. Wah, itu rumah tangga itu kalau ada ketakwaan, masing-masing menahan emosinya itu. Ya, makanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu adanya di surat At-Tolak. Surat perceraian. Surat At-Tolak, surat perceraian. Kunci supaya tidak bercerai adalah takwa kepada Allah. Salah satu bentuk takwa adalah kaziminal ghaid. Shadaqallah, luar biasa Allah. Ya. Jadi kalau kita ada orang yang menjengkelkan kita, ya, udah kita tahan. Ya. Itu ciri orang bertakwa. Tapi masih mengumbar ya amarahnya, aduh kita masih belum nih. Masih belum masuk grupnya ngagoesnya Pak Aris ya. Nah, belum termasuk bertakwa yang kaziminal ghaid gitu. Luar biasa itu. Yang kedua, ya. Wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Afin ini orang yang memaafkan. Al-afwu ya, itu maaf. Dan kita diperintahkan untuk banyak baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Afin ini orang yang memaafkan. Apa bedanya dengan ampunan, magfirah? Apa bedanya gitu? Kalau magfirah itu migfar, itu helm. Jadi penutup. Migfar atau magfirah itu helm. Penutup. Ya. Tapi kan kita masih bisa lihat ukuran kepalanya. Meskipun pakai helm, masih bisa kelihatan ukuran kepalanya. Aya nu ukuran XL-nya, karena besar kepalanya. Ya. Masih bisa kelihatan itu kepala orang lagi naik motor. Ada mobil diselimuti dengan selimut mobil. Itu migfar juga. Tapi kan kelihatan mobilnya. Ya, ini mobil expander yang ada di di showroom apa itu, Pak? Iya. Ya, atau mobil apa kan kelihatan meskipun diselimuti. Itu magfirah. Ya, diampuni tapi masih ada filenya, dokumennya masih ada. Ya, mungkin nanti ditayangkan tapi nggak ada hukuman. Itu magfirah. Nah, sedangkan al-afu, maaf itu sudah di-delete. Dalam dokumennya nggak ada. Kalau di HP kita ada trace ya, ada tempat sampah. Ya. Biasanya ada file-file itu yang kita nggak butuh lagi, foto, di grup itu banyak sampahnya gitu ya. Kita buang, itu biasanya belum hilang di HP kita. Tapi disimpan di tempat sampah, ada trace tempat sampah. Suatu saat kalau kita butuh, masih bisa ngambil lagi. Ya mungkin itu magfirah ya. Dibuang tapi masih ada. Tapi kalau sudah al-afu, itu nggak ada di tempat sampah pun. Bersih, nggak ada. Makanya doanya minta al-afu dari Allah. Supaya diampuni sekaligus di-delete. Nanti nggak akan diungkit-ungkit lagi dalam yaumul hisab. Itu al-afu. Gitu. Nah orang ini,
wal afina anin nas, setelah dia berusaha ya, tidak jengkel, tidak marah gitu ya. Itu kan boncel-boncel, luka-luka gitu. Hatinya luka, nyeri hati gitunya gitu. Dengan afin itu betul-betul dia hapus. Nggak ada rasa jengkel, nggak ada, bersih aja gitu. Subhanallah ya. Ini tingkatan lebih tinggi dari kadhiminal ghaidh wal afina anin nas. Coba bayangkan kemarin kita pileg pilpres. Apa nggak banyak yang boncel-boncel itu, yang luka-luka? Betul nggak Pak? Ya kan? Nah ini ayat ini obatnya sebetulnya. Kalau mau bertakwa ya begini harusnya. Wal afina anin nas atas lah. Tapi udah tetap kehelnya. Nah, sih beda ya, orang geus ngasih gitu ya. Ngasih bantuan tapi kok nggak milih saya gitu. Waduh itu. Wal afina anin nas. Dibersihkan betul, di-delete, nggak ada gitu. Ya. Karena kalau masih ada, ibarat masih ada sampah. Masih ada sampah. Sampah itu di sini berapa hari sekali itu tukang sampah ngambil? Tiap hari? Setiap hari, subhanallah. Di saya 2 hari sekali. 2 hari sekali itu Pak, Bu, kalau kita di rumah tangga itu ada produksi sampah yang lebih banyak, wah udah penuh itu. Ingin segera diambil gitu. Kan macam-macam nanti sumber penyakit, sumber bau dan sebagainya. Ini kalau nggak dibersihkan itu hati kita dengan afina anin nas, luar biasa. Bagaimana sampah yang ada itu dalam hati kita. Bagaimana bau busuknya gitu. Makanya udah afina anin nas. Dan ini jadi salah satu sebab seorang sahabat yang diampuni atau dikasih kabar surga. Karena dia sebelum tidur itu langsung membayangkan kehidupan di hari itu dan memaafkan orang-orang yang menzolimi dirinya, dimaafkan dan doakan. Makanya ini afina anin nas, level lebih tinggi. Yang ketiga kata Allah, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai ya, orang-orang yang muhsin. Ya. Jadi ini level lebih tinggi. Ilustrasinya begini. Dia sudah menahan emosi, nggak marah, kaziminal ghaidh. Kemudian dia membersihkan, afina aninas. Dia membersihkan. Itulah saya terjengkel, tapi saya nggak mau ketemu. Saya nggak mau berhubungan lagi. Ya Pak ya, saya nggak mau berhubungan lagi. Udahlah sampai detik sekarang putus hubungan. Tapi nggak ada masalah lagi. Selesai gitu. Tapi Allah mengajak kita naik level. Ya. Dengan tetap berhubungan bahkan muhsinin. Muhsinin itu dia beda dengan hasuna. Hasuna itu baik, buat dirinya sendiri itu hasuna. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Muhsin itu dia berbuat baik kepada orang lain. Ahsana. Berarti orang ini setelah menjaga tidak sampai marah, kemudian juga membersihkan, kemudian menjalin hubungan dengan orang yang membuat dia jengkel marah itu, dan dia berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Kita kayaknya jauh banget ya. Bisa begitu ya. Tetap WA-nya tidak diblokir gitu. Ya. Baik sih baik, tapi diblokir gitu. Ya, tapi ini oh ya Allah, tetap say hello gitu ya. Nanti ingat mau ngirim apa ya? Ya pas iftar gitu ya. Ngirim kan tesabaraha paling oke gitu. Bala-bala 5, ya kurmanya 3 bungkus itu. Ya. Ngirim begitu, itu muhsin. Dan Allah cinta orang-orang seperti ini. Ya Allah ya. Jadi ini jamarukumullah. Baru di ayat saya tidak membatasi ya. Harus selesai ya. Ya sesampainya saja ya. Ini sudah banyak yang sakinah, mawadah warahmah. Waktu subuh begini ya. Ya, jadi ayat 134 ini menjelaskan tentang bagaimana sikap orang-orang bertakwa ya,
terhadap luar dirinya, keluar dirinya. Bagaimana dia peduli dan infak. Kemudian ada orang yang melukai hatinya, dia tetap gitu, ya, tidak emosi. Kemudian juga kita orang tersebut juga membersihkan, betul-betul bersih ya. Ya, itu saya kira kalau kita masih kepikiran ya jengkel dengan orang, itu jadi sumber penyakit. Jadi sumber penyakit. Tapi kalau kita bebaskan, itu bersih, enak, kita bisa move on. Kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, bisa fokus kepada sesuatu yang lebih baik. Udah. Tapi kalau nanti masih ada, ketemu padahal sudah setahun yang lalu, ketemu lagi gitu. Gitu. Ya dia masih jengkel. Aduh itu. Berarti masih kotor gitu. Ya. Sampai nanti dibuktikan dengan berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan dirinya. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, bagaimana program kita di Ramadan ini tidak hanya meraih ampunan Allah, tapi aplikatif ini. Bagaimana kita infaknya, bagaimana kita interaksi dengan orang-orang yang menzolimi kita. Ya. Apalagi yang tidak menzolimi kita ya, itu harus ekstra lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Baik jemaah rahimakumullah, saya kira demikian apa yang bisa kita kaji, kita tadaburi dari ayat 134 surat Ali Imran. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita semua pemahaman. Semoga Allah menolong kita semua untuk bisa mengamalkan dan meraih predikat minal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.